Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Saada. Saya dari program studi Tasawuf Psikoterapi. Sini saya akan menjelaskan tentang peran tasawuf dalam mengatasi gangguan psikologi. Di subbab pertama, tasawuf atau sufisme merupakan metode ajaran dalam memahami kebenaran yang maha tinggi atau makrifat, dan segala komponen ajarannya merupakan pengendalian moral manusia. Tasawuf sebagai inti ajaran Islam muncul dengan memberi solusi dan terapi bagi problem manusia dengan cara mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pencipta. Ilmu tasawuf merupakan sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Dalam pengertian lain, tasawuf merupakan upaya melatih jiwa dan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak mulia dan dekat dengan Allah. Tasawuf pada dasarnya merupakan jalan atau cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mengetahui tingkah laku nafsu dan sifat-sifat nafsu, baik yang buruk maupun yang terpuji. Karena itu, kedudukan tasawuf dalam Islam diakui sebagai ilmu agama yang berkaitan dengan aspek-aspek moral serta tingkah laku yang merupakan substansi Islam. Tasawuf atau sufisme diakui dalam sejarah telah berpengaruh besar atas kehidupan moral dan spiritual Islam sepanjang ribuan tahun yang silam. Dalam pandangan kaum sufi, akhlak dan sifat seseorang bergantung pada jenis jiwa yang berkuasa atas dirinya. Dari ajaran para sufi, manusia bukan hanya sebagai makhluk fisik, akan tetapi juga disebut sebagai makhluk spiritual. Dengan menyadari betapa manusia itu juga makhluk spiritual, maka tindakan lebih bijak dan seimbang dalam memperlakukan dirinya sendiri sangat dibutuhkan. Dengan memperhatikan kesejahteraan, kebersihan, dan kesehatan jiwa. Di dalam ilmu psikoterapi, tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat dinilai sebagai manifestasi dan aktivitas rohaniah, terutama yang ada hubungannya dengan tingkah laku, baik itu di dalam maupun di luar kelompoknya, juga interaksi antara yang satu dengan yang lain di masyarakat. Setiap perilaku manusia didasarkan pada kehendak dari manusia itu sendiri. Permasalahan mental merupakan salah satu dari banyak permasalahan yang menarik perhatian para ahli psikolog. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup, karena pada dasarnya orang-orang inilah yang dapat merasakan bahwa berharga dan mampu menggunakan segala potensi dalam dan bakatnya semaksimal mungkin dengan cara yang membawa kebahagiaan dirinya dan orang lain. Sementara golongan yang kurang sehat mentalnya sangat luas, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Golongan yang kurang sehat merupakan golongan yang termasuk kategori memiliki konflik batin. Nah, dalam menjawab problem psikologis, tasawuf mengajarkan tentang hidup yang bahagia. Hidup bahagia haruslah hidup dengan sehat baik secara fisik maupun batin. Dengan hidup yang bahagia, maka konflik batin tidak akan pernah didapatkan. Hal ini dikarenakan kebahagiaan yang tercipta akan membuang secara keseluruhan pikiran-pikiran yang bersifat batin. Nah, sedangkan beda dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan gangguan secara psikologis atau perilaku yang terjadi pada seseorang. Umumnya terkait dengan gangguan afektif, perilaku, kognitif, dan perspektual. Penyebab yang sering disampaikan adalah stres subjektif atau biopsikososial. Banyak faktor yang memicu kekambuhan yaitu faktor lingkungan, keluarga, penyakit, fisik maupun faktor dari dalam individu itu sendiri. Nah, gangguan-gangguan kejiwaan yang diderita oleh manusia modern ternyata dapat
obati dengan terapi tasawuf. Terapi tasawuf bukan maksud mengubah posisi maupun mengganti tempat yang selama ini didominasi oleh medis. Justru, cara terapi tasawuf yang memiliki karakter dan fungsi melengkapi. Karena terapi tasawuf merupakan terapi pengobatan yang bersifat alternatif. Tradisi terapi di dunia tasawuf sangatlah khas dan unik. Ia telah dipraktikkan selama berabad-abad lamanya. Namun, kalangan terapis umum pada khususnya, karena terapi sufi adalah cara yang tidak bisa diremehkan begitu saja dalam dunia terapi dan penanganan penyakit gangguan jiwa. Yang selanjutnya, prinsip dasar terapi. Yang pertama, kesadaran dalam bernafas. Maksudnya di sini itu ditafsirkan dengan suatu proses introspeksi dan evaluasi keluar masuknya nafas untuk mengatasi kelupaan akan eksistensi Allah dalam lingkungan ruang atau waktu. Tujuan pernafasan tersebut adalah agar setiap pengikut tradisi selalu hadir dan ingat kepada Allah SWT dalam setiap tarikan dan hembusan nafasnya, karena bisa memberi penyembuhan datangnya hanya dari Allah, manusia hanyalah sebagai perantara saja. Prinsip yang kedua adalah memperhatikan langkah diri. Apabila sufi berjalan, ia selalu melihat ke tempat kakinya melangkah, dan seseorang dalam keadaan duduk, ia akan melihat pada kedua belah pihak. Seorang sufi tidak boleh memperluas pandangannya karena dikhawatirkan dapat membuat bimbang dalam mengingat Allah. Dalam tradisi ini, seorang terapis harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu melangkah ke jalan yang benar. Dan selanjutnya, perjalanan mistik di dalam diri, kesendirian di dalam keramaian, pengingat kembali, pengawasan pemikiran sendiri, pemikiran sendiri, dan pemusatan perhatian kepada Allah. Seorang terapis harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Setiap orang dalam tradisi ini tentunya harus sudah siaga, mengkaji dan sadar akan ketentuan-ketentuan itu. Maka dari itu, ada sebuah ketentuan dari tarekat Naqsabandi yang sangat kuat perannya, terutama dalam memanifestasikan tradisi ke dalam segenap lingkungan hidup. Gagasan yang terpenting dalam hubungan ini adalah bagaimana orang-orang agar terfokus pada pencarian elemen-elemen yang menjadi bagian dari proses penyembuhan pasien. Apapun teknik yang digunakan, tetapi beliau berdasarkan kepada agama. Selanjutnya, tahapan terapi. Yang pertama, niat. Suatu hal yang sangat mempengaruhi hasil dari proses terapi sufistik terapi tersebut adalah niat. Aspek ini mampu mendukung atau tidaknya seseorang terapis dalam menyelesaikan pekerjaannya sehubungan dengan proses terapi tersebut, sebab niat secara tidak langsung merupakan bagian dari transmisi positif. Niat dari setiap terapis adalah dan seharusnya membantu proses penyembuhan pasien. Yang selanjutnya, wawancara. Pada tahapan awal atau sesi wawancara, tradisi tasawuf tidak mempunyai sesi yang lehas atau tradisi. Ini menunjukkan bahwa tahapan awal adalah sebuah formalitas atau mengikuti formalitas yang ada, baku dan paling efektif. Hanya saja beberapa penerapannya justru lebih terlihat santai, sehingga prosedur terapi yang dilakukan oleh terapis dengan menggunakan terapi tasawuf yang jauh dari hal-hal yang klinis atau medis.
Wawancara model seperti ini bisa terlihat dalam pendekatan psikoterapi eksistensial. Humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat psikoanalisis. Yang selanjutnya, proses terapi. Para terapis yang berorientasi psikoanalitik dapat menggunakan metode-metode penafsiran mimpi, asosiasi bebas, resistensi analisis, resistensi, dan transferensi. Juga pertemuan hubungan masa lampau klien. Tetapi pada saat yang sama, mereka bisa menggabungkan sumbangan-sumbangan dari aliran lain, khususnya dari para neuroklan yang menekankan faktor-faktor sosial budaya dalam perkembangan kepribadian. Setiap bagian terapi, warna musik, bedah osteopatik atau maupun mempunyai fungsi sendiri. Prioritas untuk menggunakan suatu teknik pada seseorang pasien tergantung pada keadaan fisik dan mental pasien tersebut. Jadi, dengan ajaran tasawuf yang menambah moralitas dan mendorong manusia untuk memelihara dirinya sendiri dari menelantarkan kebutuhan-kebutuhan spiritualnya. Selain itu juga berkembang pula dengan kegiatan konseling yang bertujuan untuk membantu seseorang menyelesaikan masalah juga, karena semua masalah pasti ada penyelesaiannya, serta segala penyakit pasti ada obatnya, sehingga memperlancar proses pembangunan dan tercapainya tujuan. Oke, sekian dari penjelasan yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.